Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait penangkapan Ratna Sarumpait, kita terhubung dengan reporter iNews Bunga Ayu yang berada di Mapolda Metro Jaya. Selamat malam, Bunga Ayu. Bagaimana perkembangan terbaru dari Mapolda Metro Jaya? Saya pun sedang berada di Polda Metro Jaya dan tadi sempat pukul 9 dilakukan penangkapan Ratna Sarumpait di Bandara Soekarno-Hatta, dan ketika pukul 22.30 Ratna Sarumpait sudah tiba di Polda Metro Jaya, namun nampaknya Ratna tidak mengeluarkan statement apapun untuk kejelasannya, dikarenakan Argo pun sudah menetapkan Ratna sudah menjadi tersangka dan tadi pun akan dikenakan undang-undang terkait dengan tindakan pidana dan juga undang-undang ITE. Tadi kabarnya pun Ratna sempat akan melakukan penerbangan ke luar negeri, yaitu ke Chili, yang akan transit Tadinya pun sempat akan berangkat ke Chili, namun bekerja sama dengan pihak imigrasi langsung dilakukan penangkapan kepada Ratna. Begitu, Safa. Baik, Bunga Ayu, apakah artinya malam ini status Ratna Sarumpait telah naik menjadi tersangka? Ya, tadi pun sempat Argo dari Kabid Polda Metro Jaya sudah menetapkan Ratna sebagai tersangka, dan saat ini pun Ratna sedang melakukan tahapan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan di sini pun para awak media sedang menanti untuk kabar lebih lanjutnya bagaimana kelanjutan untuk statement-statement yang akan dikeluarkan oleh Ratna. Syafa. Baik, Bunga Ayu, ini jadi artinya pada saat penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta, Ratna Sarumpait memang hendak melarikan diri, begitu? Untuk kabarnya, Ratna Sarumpait memang akan melakukan berpergian ke Chili, namun untuk melarikan diri pun kami belum mendapatkan statement Ratna ada kepentingan apa untuk ke Chili. Dan saat ini pun Ratna sedang dilakukan untuk tindakan lebih lanjut, yaitu untuk tahap pemeriksaan. Dan di sini pun awak media masih menanti, Syafa, nanti kabarnya akan diinformasikan lebih lanjut lagi. Syafa. Baik, Bunga Ayu, apakah saat ini sudah ada kuasa hukum yang menemani Ratna Sarumpait di sana? Setelah tadi nampaknya Ratna pun tidak mengeluarkan statement, dan pihak lawyer pun belum ada untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari awak media, karena memang kasus sebelumnya Ratna sudah mengakui bahwasanya dia sudah melakukan untuk pembohongan, ternyata tidak dilakukan penganiayaan, namun telah melakukan operasi bedah plastik. Dan tadi pun Syafa, menurut Argo pun sudah diambil untuk bukti-bukti, yaitu bukti bill untuk pembayaran ke dokter bedah plastik dari ATM atau rekening dari Ratna sendiri. Begitu, Syafa. Baik, Bunga Ayu, apakah ada informasi bahwa pihak kepolisian akan menggelar konferensi pers malam hari ini untuk menjelaskan secara lebih detail terkait penangkapan Ratna Sarumpait? Bunga? Kabarnya untuk konferensi pers belum ada informasi kembali, Syafa. Memang pada malam hari ini pun Ratna Sarumpait akan dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terlebih lagi tadi bukti-bukti sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Nantinya pun awak media di sini tetap akan menunggu ada atau tidaknya untuk konferensi pers akan diinformasikan kembali. Ratna. Baik, Bunga Ayu, hingga saat ini belum ada kuasa hukum yang menemani Ratna Sarumpait. Apakah ada tokoh politik yang sudah datang ke sana untuk menemani Ratna Sarumpait? Sejak Ratna Sarumpait tiba di Polda Metro Jaya pukul 22.30 tadi, kami pun tidak melihat seseorang yang terkait dengan politik. Tadinya pun kami melihat hanya Ratna datang dengan beberapa pihak sendiri, ada wanita dan juga pria, namun kami pun belum tahu itu
dari politik ataupun dari pihak kuasa hukumnya sendiri. Syafa. Baik, terima kasih Bunga Ayu atas laporannya langsung dari Mapolda Metro Jaya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya aktivis Ratna Sarumpait ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten oleh tim Jatan Ras Polda Metro Jaya. Ratna Sarumpait kemudian langsung digiring ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus penyebaran berita palsu atau hoax, yakni penganiayaan Ratna Sarumpait yang kemudian diakui oleh Ratna Sarumpait sendiri bahwa berita tersebut merupakan kebohongan yang diciptakannya sendiri. Dan malam hari ini, status Ratna Sarumpait kini sudah menjadi tersangka karena Ratna Sarumpait diduga telah melanggar sejumlah pasal di Undang-Undang ITE, yakni terkait penyebaran berita palsu atau hoax yang kemudian membuat gaduh masyarakat. Polisi mengembangkan kasus ini atas laporan dari sejumlah kelompok masyarakat yang mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus yang melibatkan Ratna Sarumpait dan juga meminta polisi untuk segera mencari dan memeriksa orang-orang yang turut menyebar berita palsu atau hoax tersebut. Bahkan polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya Direktur Utama Rumah Sakit Bina Estetika Jakarta, sejumlah perawat dan juga dokter yang merawat Ratna Sarumpait saat menjalani operasi kecantikan di Rumah Sakit Bina Estetika. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya buku jadwal operasi di Rumah Sakit Bina Estetika, kemudian foto-foto yang tersebar di media sosial, yakni yang memuat gambar wajah Ratna Sarumpait dalam kondisi lebam, yang pada saat itu diakui oleh Ratna Sarumpait baru saja dianiaya oleh orang tak dikenal, namun ternyata kondisi lebam di wajah Ratna ini akibat operasi sedot lemak di Rumah Sakit Bina Estetika. Ratna Sarumpait juga telah dicegah untuk tidak berpergian ke luar negeri oleh pihak keimigrasian karena polisi tengah melakukan pemeriksaan atas kasus dirinya, dan kemudian malam tadi Ratna Sarumpait diduga hendak melarikan diri ke negara Chile, namun upayanya digagalkan oleh pihak kepolisian yang lebih dulu menangkap Ratna Sarumpait di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan beberapa saat lalu, Ratna Sarumpait telah tiba di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait kasus penyebaran berita palsu atau hoax. Hingga kini belum terlihat ada kuasa hukum yang datang ke Mapolda Metro Jaya maupun rekan-rekan Ratna untuk menemani Ratna Sarumpait menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Ratna Sarumpait diamankan beserta sejumlah rekan dan juga anggota keluarganya yang kini juga masih berada di Mapolda Metro Jaya. Setibanya di Mapolda Metro Jaya, Ratna Sarumpait tidak melontarkan sepatah kata pun. Ratna Sarumpait terus bungkam dan enggan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan yang sedari tadi telah menantikan kedatangan Ratna Sarumpait di Mapolda Metro Jaya. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kuasa hukum maupun keluarga Ratna Sarumpait terkait penangkapan dan pemeriksaan malam ini. Pemirsa, terkait kasus penyebaran berita bohong, sebelumnya polisi telah meminta keterangan manajemen Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika mengenai kasus kebohongan Ratna Sarumpait yang meresahkan publik.
Namun, Direktur Rumah Sakit Bina Estetika, Dede Christian, yang dipanggil soal Ratna Sarumpait hingga malam tadi, tidak mau memberikan keterangan serta data medis sebelum mendapat perintah dari pengadilan. Pihak rumah sakit juga telah mengakui jika pasien berinisial RS menjalani perawatan pada 21 September hingga 24 September 2018 lalu. Pemirsa, kasus kebohongan Ratna Sarumpait yang sempat meresahkan warga memang tidak begitu saja usai setelah pengakuan dari dirinya. Sejumlah warga yang merasa dirugikan banyak yang melapor ke polisi. Hari ini, Ratna Sarumpait dan orang-orang yang diduga turut menyebarkan berita palsu dilaporkan oleh tim advokat pembela demokrasi atas tuduhan ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu. Polda dulu ya teman-teman. Oke, kasih jalan ya teman-teman. Pemirsa, pasca pengakuan Ratna Sarumpait yang telah menyebarkan berita bohong, meskipun telah menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat dan juga rekan-rekannya di Koalisi Indonesia Adil Makmur, Ratna Sarumpait kemudian mundur dari posisi Jurkamnas Badan Pemenangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Ratna Sarumpait yang sebelumnya dikenal sebagai seniman dan giat menggeluti aktivitas teater ini memang beberapa waktu terakhir lebih aktif di dunia politik. Ratna Sarumpait bahkan terbilang vokal melontarkan kritik kepada pemerintah. Ia juga gencar melakukan sejumlah kegiatan sosial. Sebelumnya pemirsa, dunia maya dan juga pemberitaan sempat digencarkan dengan foto wajah Ratna Sarumpait dalam kondisi lebam yang pada saat itu diakui Ratna Sarumpait baru saja mengalami pengeroyokan atau penganiayaan oleh orang tak dikenal di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Namun ternyata meski sebelumnya telah dibenarkan oleh rekan-rekannya, sejumlah tokoh politik terkait kasus penganiayaan tersebut, kemarin sore dalam konferensi persnya Ratna Sarumpait mengakui bahwa kasus penganiayaan tersebut tidak pernah ada, melainkan ia baru saja menjalani operasi sedot lemak di Rumah Sakit Bina Estetika Jakarta. Rupanya pengakuan diri Ratna yang telah berbohong dan menyebarkan berita palsu atau hoax tersebut tidak membuat pihak kepolisian berhenti menginvestigasi kasus tersebut. Bahkan sejumlah kelompok masyarakat memberikan laporan kepada pihak kepolisian karena Ratna Sarumpait diduga telah melanggar sejumlah pasal di dalam Undang-Undang ITE dan mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus tersebut dan juga mencari tahu dan turut menangkap orang-orang yang turut menyebarkan berita palsu atau hoax. Sampai pada malam hari ini, status Ratna Sarumpait akhirnya naik menjadi tersangka. Berdasarkan sejumlah bukti-bukti dan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh kepolisian, Ratna Sarumpait diduga melanggar sejumlah pasal di dalam Undang-Undang ITE, dan Ratna Sarumpait juga telah dicegah untuk tidak berpergian ke luar negeri oleh pihak keimigrasian. Namun malam tadi saat diduga hendak melarikan diri ke negara Chile, polisi
langsung menangkap Ratna Sarumpait dan kini Ratna Sarumpait tengah menjalankan pemeriksaan di gedung Mapolda Metro Jaya. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya Direktur Utama Rumah Sakit, sejumlah perawat dan juga dokter yang merawat Ratna Sarumpait saat menjalani operasi. Pemirsa, sebelumnya Ratna mengaku akan terbang ke Chile untuk menyampaikan pidato kebudayaan. Ia mengaku urusan itu dibiayai Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta dengan sepengetahuan Gubernur DKI Jakarta. Ratna mengatakan kenapa dirinya dipilih untuk berangkat ke Chile karena Ratna pernah hadir di acara yang sama pada tahun 2007 lalu saat dikirim oleh Gubernur saat itu yakni Sutioso. Bagasi buat masukin ini di sana mana kan keluarga? Ya, dari Bapak jemput aja. Bang, izin bang. Pade. Beratnya sedikit beratnya. Bu, mau kabur ya, Bu. Bu, Bang. Mandiri ya, Bu. Hati-hati, Bu. Jalan. Kasih jalan. Izin ya, Bang. Sorry, Bang. Tolong, Bang. Ibu. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait penangkapan Ratna Sarumpait, kita segera terhubung dengan Agung Sampurno selaku Kabag Humas Dirjen Imigrasi. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Pak Agung, apa betul sebelumnya ini polisi telah meminta kepada Dirjen Imigrasi untuk melakukan pencegahan kepada Ratna Sarumpait agar tidak berpergian ke luar negeri? Ya, jadi imigrasi hari ini melakukan pencegahan keberangkatan atas nama Ibu Sarumpait atas permintaan dari Polda Metro tertanggal 4 Oktober 2018. Baik, Pak Agung, apa saja dasar-dasar pihak kepolisian yang kemudian meminta Dirjen Imigrasi untuk mengeluarkan surat pencegahan tersebut terhadap Ratna Sarumpait? Untuk konten kebetulan kami belum melihat isi dari surat tersebut. Mungkin nanti penyidik dari Polda bisa menyampaikan lebih lanjut. Yang pasti hari ini keberangkatan beliau yang mestinya berangkat pukul 20.00 menuju Istanbul menggunakan Turkish Airlines, kita batalkan keberangkatannya sesuai dengan permintaan pencegahan tersebut. Baik, Pak Agung Sampurno, apakah sesaat setelah Dirjen Imigrasi mengeluarkan surat pencegahan terhadap Ratna Sarumpait, pihak Ratna Sarumpait langsung mengetahui pencegahan tersebut? Ya, kami ulangi, yang meminta bukan imigrasi, yang mengeluarkan bukan imigrasi, atas permintaan dari Polda Metro kepada imigrasi, kemudian dilakukan pencegahan. Jadi secara regulasi yang meminta pencegahan itu, karena ini kasusnya bukan keimigrasian, adalah instansi yang terkait. Jadi imigrasi hanya melaksanakan sesuai dengan permintaan. Baik, apakah ini artinya saat Ratna Sarumpait berada di Bandara Soekarno-Hatta malam tadi, pihaknya sebetulnya sudah mengetahui bahwa dirinya telah dicegah untuk tidak berpergian ke luar negeri? Kalau untuk kewajiban menyampaikan kepada yang bersangkutan adalah instansi yang mengeluarkan pencegahan, Mbak. Nanti bisa ditanyakan kepada instansi yang mengeluarkan pencegahan, apakah pemberitahuannya sampai kepada yang bersangkutan. Yang pasti hari ini berdasarkan surat itu kita melakukan pencegahan keberangkatan.
Baik, dalam surat tersebut Ratna Sarumpait ini dicegah ke luar negeri sampai kapan, Pak? Surat tersebut, berdasarkan surat tersebut kami melakukan pencegahan untuk 20 hari ke depan sejak tanggal 4 Oktober hari ini. Baik. Baik, terima kasih Pak Agung Sampurno selaku Kabak Humas Dirjen Imigrasi atas waktu dan informasinya. Baik pemirsa, sebelumnya pihak kepolisian telah meminta kepada pihak keimigrasian agar mengeluarkan surat pencegahan terhadap Ratna Sarumpait untuk tidak berpergian ke luar negeri terhitung hari ini tanggal 4 Oktober 2018. Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Agung Sampurno, Kabak Humas Dirjen Imigrasi beberapa saat lalu mengenai konten yang berisi dasar-dasar pihak kepolisian meminta pencegahan Ratna Sarumpait ke luar negeri, pihak keimigrasian tidak mengetahui secara detail apa saja dasar-dasar polisi kemudian meminta pihak imigrasi untuk mencegah Ratna Sarumpait ke luar negeri. Sementara keberadaan Ratna Sarumpait di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten malam tadi, ini Ratna Sarumpait hendak bertolak ke Chile melalui Turki dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines dengan jadwal penerbangan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diduga Ratna Sarumpait hendak melarikan diri bersamaan dengan kegiatan yang akan dihadiri oleh Ratna Sarumpait di sana, yakni sebuah konferensi teater. Ratna Sarumpait juga sebelumnya diketahui telah mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjalankan tugas dalam memenuhi sebuah undangan di Santiago, Chile, yakni di 11 Women Playwrights International Conference 2018, yang merupakan kongres 3 tahunan yang digelar secara bergantian di berbagai negara, di mana Ratna Sarumpait mengaku sebagai salah satu anggota senior dalam kongres tersebut. Di mana pada tahun 1997, menurut Ratna Sarumpait, ketika dirinya sempat dipenjara oleh rezim Orde Baru, para anggota konferensi tersebutlah yang secara internasional menggerakkan tekanan kepada Presiden Soeharto untuk membebaskan dirinya. Kemudian, menurut pemaparan Ratna Sarumpait dalam surat yang ia sampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bahwa saat Ratna Sarumpait memimpin Dewan Kesenian Jakarta, ia menyadari langkahnya sebagai perempuan penulis drama di Indonesia untuk harus memperjuangkan kehadiran Kongres di Indonesia dan berhasil. Kemudian setelah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2007, acara tersebut berhasil dilangsungkan di Indonesia, yakni di Jakarta dan Bali, dan kemudian hal tersebutlah yang mendorong Ratna Sarumpait untuk memberanikan diri meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar memfasilitasi kehadiran Ratna Sarumpait di Chile pada malam ini. Pemirsa, terkait ancaman hukuman yang kini dihadapi Ratna Sarumpait adalah dapat dikenakan perbuatan keonaran yang diatur dalam Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15, yakni dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Di mana bunyi pasal 14 ayat 1 tersebut, barang siapa dengan menyiarkan berita atau berita pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.
Kemudian ayat 2 pasal tersebut berbunyi barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Sementara pemirsa bunyi pasal 15, yakni barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Pemirsa, Ratna Sarumpait telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian akibat tindakan dirinya yang telah menyebarkan berita bohong atau hoax, yakni sempat mengaku telah mengalami penganiayaan. Namun berdasarkan pengakuannya sendiri, Ratna Sarumpait mengakui bahwa dirinya telah berdusta, melainkan baru saja menjalani operasi sedot lemak di Rumah Sakit Bina Estetika Jakarta. Namun ternyata pemirsa, pengakuan dan permohonan maaf dirinya tidak serta-merta menghentikan kasus ini. Justru polisi terus menginvestigasi kasus tersebut berdasarkan sejumlah laporan yang diberikan oleh beberapa kelompok masyarakat yang mendesak polisi untuk mengusut kasus tersebut. Ya, bisa minyak. Ya, bentar. Ini polonnya dulu masuk ke belakang. Bentar ya. Kemudian pemirsa, malam tadi polisi menangkap Ratna Sarumpait di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat Ratna Sarumpait akan bertolak ke negara Chile melalui Turki dengan menaiki pesawat Turkish Airlines penerbangan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ratna Sarumpait mengaku akan menghadiri sebuah konferensi internasional terkait teater atau penulis teater di negara Chile, di mana sebelumnya Ratna Sarumpait memang telah menyampaikan permohonan izin kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan meminta pihak Pemprov DKI Jakarta untuk memfasilitasi dirinya terbang ke Chile mengikuti konferensi teater tersebut, di mana Ratna Sarumpait menyampaikan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada bulan Januari 2018 lalu. Kemudian surat yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait tersebut baru didisposisi pada Februari 2018 dan mendapatkan sponsor dari Gubernur DKI Jakarta. Namun surat tersebut disampaikan pada bulan Januari dan diterima pada bulan Februari 2018. Ini artinya proses pengajuan sponsor dan permohonan izin dari Gubernur DKI Jakarta untuk Ratna Sarumpait terbang ke Chile mengikuti konferensi teater tersebut dalam waktu jauh sebelum kasus penyebaran berita palsu atau hoax terkait penganiayaan Ratna Sarumpait tersebut. Pihak kepolisian juga telah meminta pihak keimigrasian untuk melakukan pencegahan terhadap Ratna Sarumpait agar tidak berpergian ke luar negeri terhitung pada hari ini 4 Oktober 2018. Dan Ratna Sarumpait diduga memanfaatkan
momen atau kesempatan mengikuti konferensi teater di Chile tersebut untuk sekaligus melarikan diri dari pemeriksaan kepolisian. Polisi sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini, yakni Direktur Utama Rumah Sakit Bina Estetika, kemudian sejumlah perawat dan juga dokter yang merawat Ratna Sarumpait saat menjalani operasi sedot lemak. Polisi juga telah mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti, di antaranya foto yang memuat wajah Ratna Sarumpait dalam kondisi lebam pasca menjalani operasi yang sempat menjadi viral di media sosial. Kemudian juga buku jadwal operasi di Rumah Sakit Bina Estetika dan tentu keterangan dari sejumlah saksi tersebut. Hingga akhirnya polisi malam ini berdasarkan sprindik yang telah dikeluarkan menetapkan status Ratna Sarumpait menjadi tersangka dan memeriksa Ratna Sarumpait secara lebih intensif di gedung Mapolda Metro Jaya. Ratna Sarumpait diamankan oleh pihak kepolisian bersama sejumlah rekannya dan juga anggota keluarganya. Namun setibanya di gedung Mapolda Metro Jaya, Ratna Sarumpait bungkam. Ia tidak melontarkan sepatah kata pun dan enggan menjawab pertanyaan dari para wartawan yang telah menanti dirinya sejak beberapa waktu lalu. Dan kini Ratna Sarumpait berada di gedung Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Kami masih menantikan keterangan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Ratna Sarumpait maupun rekan-rekan atau anggota dari Ratna Sarumpait terkait penangkapan malam ini. Mundur lagi, jalan. Buka jalan, kasih jalan. Kasih jalan, rekan-rekan. Tolong rekan-rekan. Mundur lagi, rekan-rekan. Mundur lagi. Terus mundur. Rekan-rekan. Hati-hati di belakang. Ratna. Nah, mana? Yang pakai baju merah, handphone. Bang izin bang. Pak Ade. Bang Ade. Buratna sedikit Buratna. Bu, mau kabur ya, Bu. Bu, Bang. Sendiri ya, Bu, ya, Buka jalan deh. Buka jalan. Kasih jalan. Melalui Turki dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines. Jadwal penerbangan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ratna Sarumpait memanfaatkan undangan dari sebuah konferensi internasional teater di Chile yang diduga sekaligus untuk melarikan diri. Ratna Sarumpait mengaku telah disponsori oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, namun ternyata surat yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini disampaikan awal Januari 2018. Artinya jauh sebelum kasus penyebaran berita palsu atau hoax ini terjadi. Iya, bisa. Ya, bentar. Ini polonnya dulu masuk ke belakang. Bentar ya. Yang satu lagi kan? Bentar. Ya, ibu berdua aja. Ya, ngomong. Polda dulu ya, teman-teman. Ya. Oke, kasih jalan ya, teman-teman. Padahal pemirsa,
Dirjen Imigrasi telah menerbitkan pencegahan terhadap Ratna Sarumpait agar tidak berpergian ke luar negeri atas permintaan pihak kepolisian terhitung hari ini tanggal 4 Oktober 2018 sampai 20 hari ke depan. Ini artinya Ratna Sarumpait dipastikan sudah mengetahui atas pencegahan dirinya tersebut untuk tidak berpergian ke luar negeri. Ya, kita minyak. Ya, bentar. Ini polonnya dulu masuk ke belakang. Bentar ya. Yang satu lagi kan? Bentar. Ya, ibu berdua aja. Karena menciptakan kabar bohong atau hoax terkait penganiayaan dirinya, di mana lebam pada wajah Ratna yang sebelumnya diakui sebagai akibat penganiayaan, ternyata akibat operasi sedot lemak yang ia jalani di Rumah Sakit Khusus Bina Estetika Jakarta. Pemirsa, ini kedatangan Ratna Sarumpait di Mapolda Metro Jaya. Ini adalah kedatangan Ratna Sarumpait di gedung imigrasi yang terletak di dalam Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sesaat sebelum Ratna Sarumpait memasuki ruang check-in bandara, Ratna langsung dibawa ke ruang pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tampak sejumlah petugas imigrasi memeriksa sejumlah kartu identitas yang dimiliki oleh Ratna Sarumpait. Karena tentu pihak imigrasi mengetahui bahwa Ratna Sarumpait telah dicegah untuk tidak berpergian ke luar negeri terhitung hari ini tanggal 4 Oktober 2018 sampai 20 hari ke depan. Ratna Sarumpait ini tampak bernegosiasi dengan sejumlah petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta sambil menunjukkan kartu identitas yang ia miliki. Sampai pada akhirnya pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menyatakan bahwa Ratna Sarumpait tidak dapat terbang ke Chile melalui Turki maupun ke negara manapun karena sudah dicegah untuk tidak berpergian ke luar negeri atas permintaan dari pihak kepolisian. Ratna Sarumpait tampak ditemani oleh rekan dan juga anggota keluarganya saat berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, kita minyak. Ya, bentar. Ini polonnya dulu masuk ke belakang. Dan ini saat di mana Ratna Sarumpait keluar dari ruang pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dan memasuki kendaraan milik kepolisian, di mana kemudian Ratna Sarumpait bertindak kooperatif dan bersedia untuk digiring ke Mapolda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian terkait kasus penyebaran berita bohong atau hoax soal penganiayaan dirinya yang ternyata lebam di wajah Ratna merupakan akibat operasi sedot lemak di Rumah Sakit Khusus Bina Estetika Jakarta. Ya, dari Bapak gitu. Ini adalah
tiket pesawat Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait sebelumnya berencana untuk terbang ke Chile melalui Turki. Ratna Sarumpait akan menaiki pesawat Turkish Airlines dengan jadwal penerbangan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun rupanya Ratna Sarumpait kalah cepat dengan pihak kepolisian yang kemudian menangkap dirinya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Siap. Ini gambar dari saat Ratna Sarumpait menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana sejumlah petugas imigrasi memeriksa dokumen-dokumen milik Ratna Sarumpait dan juga meneliti identitas milik Ratna Sarumpait, di mana sesaat sebelum Ratna Sarumpait akan melakukan check-in di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian pihak imigrasi menahan dirinya dan menarik Ratna Sarumpait menuju ke ruang imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dokumen, karena sebelumnya pihak imigrasi telah mengeluarkan surat pencegahan terhadap Ratna Sarumpait untuk tidak berpergian ke luar negeri selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini tanggal 4 Oktober 2018. Di mana pencegahan Ratna Sarumpait agar tidak berpergian ke luar negeri ini berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian, karena Ratna Sarumpait sangat diperlukan untuk pemeriksaan kasus penyebaran berita palsu atau hoax. Dalam video ini, Ratna Sarumpait tampak kooperatif menyerahkan seluruh dokumen yang ia miliki kepada petugas untuk diteliti atau diperiksa lebih rinci. Meski sempat ada negosiasi antara Ratna Sarumpait dengan petugas, Ratna juga sempat terlihat menjelaskan sesuatu kepada petugas. Namun kemudian akhirnya Ratna Sarumpait dinyatakan dilarang terbang ke luar negeri karena dirinya telah mengantongi surat pencegahan untuk tidak berpergian ke luar negeri dari pihak imigrasi atas permintaan kepolisian terkait kasus penyebaran berita palsu atau hoax. Iya, bisa. Ya, bentar. Ini polonnya dulu masuk ke belakang. Bentar ya. Yang satu lagi kan? Pemirsa, Ratna Sarumpait diduga akan melarikan diri ke luar negeri dengan memanfaatkan undangan dari konvensi teater internasional di Chile, di mana Ratna Sarumpait memang mendapatkan undangan dari konferensi tersebut sebagai salah satu pembicara di sana. Ratna Sarumpait diketahui telah meminta permohonan izin kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan memohon fasilitas untuk kepergian ke Chile, di mana surat permohonan Ratna diajukan pada Januari 2018, artinya jauh sebelum kasus penyebaran berita palsu atau hoax ini terjadi.
Siap. Nama Ratna Sarumpait memang berada di jajaran senior advisors dalam konferensi internasional tersebut dan memang akan menjadi salah satu pembicara di sana. Acara konferensi ini akan digelar pada tanggal 7 hingga 12 Oktober 2018. Namun, sayangnya akibat telah dikeluarkannya pencegahan terhadap Ratna Sarumpait untuk tidak berpergian ke luar negeri, maka Ratna Sarumpait gagal untuk menghadiri konferensi tersebut. Siap. Jadi ditanya aja di depan. Ini di mana sih? Terminal 2D. Terminal 2D bagian imigrasi. 2D. 2 Delta ya? Oh 2E. 2E. Langsung Polda Metro Jaya. Jadi kalian tangkap aja Bobi. Oh, enak aja. Ditangkap. Ya. Ibu saya tangkap. Satu orang dan minta tersangka dari siapa? Cekalan. Boleh nggak pengacara saya? Oh silakan. Ya. Sudah dihubungi punya hak itu. Teman imigrasi ada ya? Jadi ditanya aja di depan. Ini di mana sih? Terminal 2D. Terminal 2D bagian 2 imigrasi. Delta. 2D. 2 Delta ya? Oh 2E. 2E. Langsung Polda Metro Jaya. Jadi kalian tangkap aja Bobi. Iya. Oh, enak aja. Ditangkap. Ya. Ibu saya tangkap. Satu orang dan minta tersangka dari siapa? Cekalan. Boleh nggak pengacara saya? Oh silakan. Ya. Sudah dihubungi punya hak itu. Teman imigrasi ada ya? Jadi ditanya aja di depan. Ini di mana sih? Terminal 2D. Terminal 2D bagian 2 imigrasi. Delta. 2D. 2 Delta ya? Oh 2E. 2E. Langsung Polda Metro Jaya. Jadi kalian tangkap aja Bobi. Iya. Oh, enak aja. Ditangkap. Ya. Ibu saya tangkap. Satu orang dan minta tersangka dari siapa? Boleh nggak pengacara saya? Oh silakan. Ya. Sudah dihubungi punya hak itu.
Siap. Ya, kita bisa. Ya, bentar. Ini polonnya dulu masuk ke plaza. Bentar ya. Yang satu lagi kan? Bentar. Ya, ibu berdua aja. Ya, semua. Polda dulu ya, teman-teman. Ya. Oke, kasih jalan ya, teman-teman. Kasih jalan ya, teman-teman. Bagasi buat masukin ini bisa namanya kan keluarga. Ya, dari Bapak ikut ya.